Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagaimana menurut pandangan Muhammadiyah terkait dengan melafalkan niat di dalam sholat? Biasanya kan kalau sholat itu ada yang melafadzkan niat membaca usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatillahi ta'ala. Saya niat untuk sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Kalau kita membaca di dalam HPT Muhammadiyah, kita tidak menemukan lafal niat. Namun sebelum masuk ke dalam hukum membaca lafal niat, kita harus tahu dulu niat itu rukun atau syarat sholat. Rukun itu merupakan suatu rangkaian yang harus ada dan ia bagian dari sesuatu. Semisal sholat, berarti kan sholatnya itu rukunnya kalau di mazhab Syafi'i ada niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud dan sebagainya. Jadi masuk rukun. Yang kedua syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada, tetapi dia di luar sesuatu itu. Seperti kalau di mazhab Syafi'i itu, di antaranya syarat sahnya sholat, menghadap kiblat, tempatnya harus bersih, dan lain sebagainya. Pakaiannya tidak ada najis, dan lain sebagainya. Jadi itu bagian daripada syarat. Sekarang niat ini masuk rukun atau syarat? Menurut madhab Syafi'i dan Maliki, rukun ini bagian dari sholat. Niat ini bagian dari rukun sholat. Berarti niat harus dilakukan bersamaan dengan sholat. Menurut madhab Hanafi dan Hambali, niat itu syarat sholat, bukan rukun. Jadi di luar syarat, di luar sholat. Yang namanya niat itu di luar sholat, bukan bagian dari sholat. Sekarang bagaimana posisi niat di Himpunan Tarjih Muhammadiyah? Kalau kita membaca HPT bab sholat itu di sana masuk rangkaian sholat. Berarti niat menjadi salah satu rukun sholat. Apa itu niat? Niat itu qasdus syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Dia itu sesuatu yang ada di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu, atau kehendak yang ada di dalam hati. Maka semua ulama sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Semua mazhab sepakat. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki semua sepakat tempat niat itu di dalam hati. Dan semua sepakat bahwasanya segala amal perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh niat. Innamal a'malu binniyat dalam hadis Nabi. Segala suatu perbuatan itu sangat bergantung kepada niat. Maka di dalam kaidah fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu bergantung kepada maksud dan tujuannya. Di dalam Al-Quran juga dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita itu hanya diperintahkan menyembah Allah mukhlisin, dengan niat yang baik, yang ikhlas. Seperti itu. Bagaimana melafalkan niat? Untuk melafalkan niat ini, kalau kita dibaca dalam HPT ataupun fatwa tahjih, dikatakan bahwasanya Muhammadiyah menetapkan atau menguatkan pendapat yang tidak perlu melafalkan niat. Mengapa demikian? Karena niat tempatnya ada di dalam hati, sehingga tak perlu dilafalkan. Namun demikian, Muhammadiyah mempersilahkan siapapun untuk melafalkan niat dan tidak menganggap orang yang melafalkan niat di dalam sholat sebagai pelaku bid'ah. Tentu ini berbeda dengan fatwanya
Syekh Ibnu Taimiyah di dalam bukunya Fatwa Nisa, di mana beliau mengatakan bahwasanya mengucapkan niat di dalam sholat itu bid'ah. Tapi Muhammadiyah berpendapat tidak perlu dilafalkan niat karena niat ada di dalam hati. Ketika kita bertakbir, cukup di dalam hati kita sudah niat untuk sholat. Tetapi sah bagi orang yang melafalkan niat di dalam sholatnya. Kita boleh bermakmum kepada mereka yang melafalkan niat. Jadi bukan perbuatan bid'ah. Namun tetap menyatakan bahwasanya niat itu wajib dan harus dilakukan, dan tempat niat ada di dalam hati, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i juga semuanya menyatakan niat itu di dalam hati. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i pun menyatakan kalau lisannya itu niat mengucapkan sesuatu berbeda dengan hatinya, maka yang mu'tabar, yang diakui adalah hatinya. Artinya ketika seseorang itu niatnya usolli fardhu zuhri seumpama, tetapi hatinya riya, ataupun hatinya itu niatnya yang lain, ingin dilihat orang atau niat olahraga seumpama, maka sholatnya menjadi tidak berguna karena apa yang ada di dalam hati berbeda dengan perbuatannya. Jadi al-ibrah itu bima'aniha, apa yang ada dimaksudkan, apa yang ada di dalam hatinya, bukan apa yang dilafadzkan. Al-ibrah bima'aniha la bi al-fadhiha. Yang inti itu adalah apa yang ada di dalam hatinya, bukan apa yang ada di dalam ucapannya. Namun dalam mazhab Syafi'i dikatakan sekiranya lisan itu dapat memperkuat apa yang ada di dalam hati, diperbolehkan. Demikian wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.